saya Ida Bagus Agung Eka Putra. Saya owner Gifam yang berlokasi di Kampung Lewi Kotok, RT 4 RW 5, Desa Pasir Raja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Yang melatar belakangi saya terjun di hidroponik. Saya berpikir ntar lagi kan saya pensiun, Pak. Jadi untuk pada saat pensiun itu nanti biar saya tidak bengang-bengong gitu. Jadi saya berusaha mencari alternatif kegiatan yang kira-kira nanti bisa menambah penghasilan saya di saat pensiun. Saya mulai terjun di hidroponik ini kalau nggak salah bulan Juli 2020, Pak. Juli 2020 baru memulai dari 5 meja dulu, Pak. Dari 5 meja produksi. Terus itu pun dengan proses yang panjang, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun saya menyicil-nyicil gitu loh, nyicil-nyicil dari 5 meja, nambah lagi sebulan 1 meja. Jadi akhirnya sekarang ya ini kebun satu ini sudah ada sekitar 17 meja. Nah, terus berikutnya setelah itu saya lihat pasarnya bagus gitu. Saya lihat pasarnya bagus, saya berkeinginan menambah kebun lagi, menambah meja produksi lagi. Tahun 2022 bulan Juni saya buat kebun 2. Nah, itu ada 21 meja produksi di sana. Nah, berikutnya setelah itu masih proses, Pak, jalan terus nih kebun ketiga. Kebun ketiga ini ada 10 meja lagi. Nah, jadi sekarang untuk lubang tanam kita itu sudah ada sekitar 70.000 lubang tanam, Pak. Itu. Nah, untuk sayuran ya, untuk sayuran yang kita tanam ini ada 4 item, Pak. Saya fokus di 4 item aja. Bayam merah, bayam hijau, siomak, dan romaine. Gitu. Jadi nggak mau terlalu banyak gitu. Jadi biar nggak pusing juga saya. Proses pembelajaran saya banyak melihat di YouTube, Pak. Ya, jadi saya banyak belajar di YouTube. Sambil saya di kantor jam istirahat, saya buka ini masalah hidroponik, gimana cara tanamnya, cara semainya, terus sampai nutrisi segala macam tuh semuanya saya dapat dari YouTube juga. Ya, nggak ada istilahnya saya khusus itu nggak ada. Jadi otodidak. Trial cukup lama itu, sekitar 5 bulan pertama itu saya gagal, Pak. 5 bulan pertama gagal, tanam bayam gagal lagi, sampai saya stres sempet tuh nggak mau tanam bayam gitu. Tapi saya cari terus masalahnya, kenapa gitu. Nah, sementara itu juga saya tetap konsultasi juga dengan mentor saya, Pak Dadan ya. Tetap saya konsultasi sama beliau juga. Nah, tapi akhirnya ketemunya di YouTube juga gitu. Jadi ada yang mengulas yang penanganan masalah hama penyakit tuh, ada konten yang mengulas benar-benar bagus di situ. Jadi saya ketemulah di situ permasalahan nanam bayam itu. Kalau pemasaran di awal saya terus terang aja emang agak kesulitan di awal, Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, saya rajin di media sosial juga, Pak. Di YouTube, di FB juga. Saya di FB sih yang banyaknya ya. Dari sana mungkin orang-orang melihat kali ya. Oh, ini di mana nih, wilayah mana nih gitu. Jadi akhirnya pada tahu. Jadi mereka langsung kontak saya. Gitu. Jadi saya nggak pernah pasarkan door to door itu belum pernah sih. Jadi pasar tuh datang ke saya sekarang. Kalau saya rata-rata per hari kita minimal tuh 100, Pak, 100 kilo per hari. Ya itu dari 4 item itu, Pak. Ya, 100 kilo per hari, dan itu tidak ada liburnya, Pak. Tiap hari. Nah, tinggal penyediaan barangnya aja saya harus siap. Gitu. Permintaannya banyak. Cuman saya belum bisa memenuhi semua. Begitu. Makanya ada rencana gitu ya, mudah-mudahan lah Tuhan nanti ngasih jalan
mau buka lagi lagi 1000 meter lagi rencananya gitu. Kalau per hari itu hampir 140 Pak, kalau dihitung rata-rata ya, per hari 140. Biasanya saya baru bisa memenuhi 100-nya, kadang-kadang 100 pun tidak terpenuhi, kadang 80 gitu loh. Gitu. Karena kendala kita kan kebun terbuka gini kan banyak kendala ya. Beda mungkin dengan greenhouse. Ya kalau pada musim kemarau sih sayur relatif aman-aman aja Pak. Paling kendalanya di saya air biasanya yang agak-agak terkendala, apa namanya, kewalahan di air ini, air bersihnya ya air sumur kendalanya. Kalau musim hujan biasanya terkendalanya ya hama banyak Pak, ulat, jamur tuh, terutama bayam. Ya kalau jenis-jenis yang selada-seladaan, romen, siomak ini sih relatif aman sih dia. Ya memang tetap kita nggak bisa secara ini ya, secara full organik ya. Tetap kita pakai juga obat-obatan, cuman ya kita harus memakainya secara bijak aja Pak. Jadi kapan saatnya kita harus nyemprot kan gitu. Jadi jangan saat-saat mendekati panen kita semprot gitu. Tetap kita pakai obat-obatan juga, kayak pestisida tetap saya pakai juga. Kalau bicara omset kan relatif ya, tidak bisa istilahnya naik turun ya. Iya. Ya kalau kotornya aja 1 bulan itu, kalau kemarin tuh masih kita bisa terima di atas omset kotor itu bisa sampai kemarin tuh 50-an Pak, sampai 55. Ya jelek-jeleknya ya di angka 30 lah. Untuk tenaga kerja? Tenaga kerja kita punya 3 tenaga kerja tetap, terus dibantu dengan ibu-ibu di tetangga sekitar sih untuk ngebersihin itu, ngerompes itu ada 4-6 orang biasanya Pak. Kalau invest di awal Pak, 1 kebun ini saya nghabiskan 1 kebun itu sekitar 100 Pak, 100 juta. Karena 1 meja aja nih perhitungannya, 1 meja panjang 8 meter dengan lebar 1,5 meter itu ngabisin sekitar 7 juta Pak, 1 meja. Ini ada 17 meja kan? Ya gampang hitungnya. Iya, tinggal ngalikan. Ya sekarang kalau saya bisa menghasilkan 50 sampai 56 juta per bulan, dipotong lah dengan tenaga kerja segala macam, itu habislah sekitar 20-an Pak, 20 sampai 25 lah itu dengan tenaga kerja ya. Kira-kira berapa tahun Pak? Ya saya kotornya bersih lah 20 lah udah di tangan lah, per bulan tuh 20 udah di tangan. Iya, cepat kan? Iya, yang penting jangan sampai kosong Pak, meja ini jangan sampai kosong. Jadi panen isi lagi, panen isi lagi gitu. Nah kembali lagi kita kan nggak bisa, itu kan semua kehendak yang kuasa ya, kita nggak bisa ini ya. Kita sih berharap semua sayuran kita tuh pada sehat-sehat, mulus-mulus kan begitu. Jadi nggak ada banyak kendala. Kalau nggak banyak kendala pasti cepat Pak balik modalnya. Ya, jadi usaha yang sudah saya jalan banyak Pak. Dari ternak cacing, bikin penggilingan tapioka, ternak ayam potong sudah Pak. Nah itu semuanya gagal semua Pak. Semuanya apa? Benar-benar saya nyungsap jatuh dari nol, malah minus. Tuh, nah saya ketemunya tenangnya di sini nih sudah. Nah buktinya 3 tahun saya dari tahun 2020 ya, udah 3 tahun saya masih eksis ini, malah mau nambah lagi. Nah, buat teman-teman penggiat hidroponik ya, pemula-pemula nggak usah takut lah. Pasar itu akan mencari dikala kita benar-benar serius menekuni bidangnya, terus kita bisa continue. Yang penting kan continue Pak, continuenya. Jadi nggak panen sekarang nanti sebulan lagi baru panen, itu yang nggak diharapkan sama konsumen ya. Kita akan gimana cara walaupun sedikit tapi bisa continue. Yang jelas pasar masih terbuka dan saya aja masih kekurangan barang, masih terus terang saja gitu. Di awal memang sama pemikirannya seperti
ya pemula-pemula lah gitu, kemana ya saya bawa sayur ini, kemana ya saya jual. Tapi nggak usah takut, istilahnya nggak laku ya bawa ke pasar tradisional masih laku, nggak laku juga ya kita sumbangkan ke yayasan. Banyak yang sayur saya misalnya udah kelewat spek Pak, saya sumbangkan ke yayasan, nggak saya jual, saya kasih silahkan. Sekarang kan sampai 2 meja saya sumbangkan. Tapi rezeki ada aja gitu, nggak usah takut dalam berusaha. Yang penting ya komitmen.